datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Wah, udah lama banget kayaknya nggak opening seplong ini gitu ya. Oke, anyway guys, sekarang gue mau cerita tentang gimana caranya gue dapet teman di Taiwan. Ini kayak curhat gitu sih, kayak ya pokoknya Henny Day lah, Henny bercerita ya. Jadi kisah-kisah bagaimana awal mulanya gue punya teman sampai sekarang gak punya teman. Sampai ya sekarang masih punya temen gitu ya. Jadi menurut gua ya, ini boleh di-sharing, siapa tahu bisa jadi sesuatu bahan pertimbangan buat kalian gitu ya. Oke, jadi gua mau cerita dari pertama kali awal mulanya gua datang ke Taiwan. Oh ya, ada video guys, yang dimana 3 tahun pertama gua di Taiwan gua ngapain aja. Sekarang gua udah 5 tahun kan. Jadi kalian bisa nonton video itu di Henny Live Story. Nanti videonya akan gua kasih di sini. Lalu di situ gue juga ada cerita tentang teman Taiwan pertama gue. Jadi namanya Ayah. Gue kayak promosiin dia ya. Oke, anyway guys. Jadi pertama kali gue ke Taiwan itu, gue punya saudara kandung. Kakak gue punya kakak gitu ya di Taiwan. Tapi kita tuh nggak tinggal bareng. Kita tinggal di beda kota. Jadi kalau kayak Jakarta, mereka tuh tinggal di Surabaya, Bali, Bandung, kayak gitu. Jadi kita terpencar semuanya, beda kota dan beda tempat tinggal. Jadi kita nggak tinggal bareng. Paling beberapa bulan sekali gue bakal main ke rumah mereka gitu ya, untuk bersilaturahmi gitu lah ya. Lalu di sini video ini gue mau cerita awal mulanya gue dapet temen Taiwan pertama gue. Jadi pertamanya gue tuh kacau kan, gue nggak bisa ngomong Mandarin sama sekali. Gue bisa bahasa Inggris ya dikit-dikit lah. Jadi pertemanan gue tuh sebenarnya cuman di kelas, terus udah gak ada lagi. Jadi caranya gue dapet teman Taiwan pertama gue itu adalah gue lewat yang namanya sosmed. Tapi sosmed ini yang kayak Instagram, Facebook, YouTube. Gue kayak komen-komen, tapi gue komennya ini gak ke artis ya, yang kayak ada tanda verified biru, ya gak gitu juga. Jadi gue DM ke beberapa orang yang menurut gue mungkin bisa jadi teman gitu. Dan kebetulan salah satunya itu adalah guru nari. Jadi lagi tuh gue mungkin lihat salah satu videonya dia gitu, video dia nari, terus gue DM dia. Pas gue DM dia, dibales. Habis gue DM dia dibales, kita jadi kontak-kontakan. Nah, karena hari itu gue tinggal di Taipei, jadi ya gue nyari orangnya yang domisili Taipei lah gitu. Terus akhirnya oke, kita chat-chatan. Terus akhirnya dia ngundang gue untuk ikut free classnya dia. Terus akhirnya gue ikut lah. Jadi pertama kali gue ketemu temen Taiwan itu karena kelas nari. Gue ikut join kelas gitu. Ya gue tahu sih emang gue bisa nari. Tapi kalau misalnya denger guru nari ngomong bahasa Mandarin ngajarin nari, itu pasti bakal pusing banget. Dari 1 sampai 10. Terus dari kiri kanan, atas bawah, lompat, jongkok, semuanya pakai bahasa Mandarin. Lu harus bayangin itu kayak pusing banget. Terus akhirnya yaudah kita belajar nari. Gue ikut free classnya dia dan kita tetap keep in touch. Lalu dari situ bangunlah hubungan teman. Nah, untuk hubungan teman itu chat-chatan. Terus akhirnya dia ngajakin gue ke gereja. Lalu ke gereja yang namanya New Life. Jadi New Life itu kayak gereja orang Taiwan, yang semuanya orang Taiwan. Bukan penduduknya, apa yang namanya? Masyarakat. Bukan masyarakat, apa yang namanya? Jemaatnya itu ada sekitar 3.000 orangan. Nah, dari situ gue dikenalin, jadi punya banyak teman. Nah, di sini tuh gue mau ceritain juga gimana cara gue dapat teman yang lainnya. Jadi yang pertama itu menurut gue, kalau gue boleh saran ke kalian, mungkin tips pertama gue adalah kalian ikut kelas. Mungkin kalau kalian suka musik, ya ikutlah kelas musik. Suka nari, ikut kelas nari. Suka apa lagi biasanya? Suka ngedit, ya ikut kelas ngedit. Apalagi ada kelas apa lagi? Main yoyo, masak, apapun ikut kelasnya gitu. Jadi itu bakal nambah ekosistem pertemanan kalian gitu ya. Terus dapat teman baru. Nah, dari situ setelah itu kita masih keep contact. Dari dia yang baru married sampai yang sekarang anaknya udah umur 3 tahun gitu. Kita masih kontekan, masih berteman baik gitu. Meskipun gue sama dia umurnya yang lumayan jauh, tapi masih bisa untuk berteman. Lalu di sini gue juga mau menyarankan ke kalian, kalau misalnya kalian lagi cari teman orang Taiwan, menurut gue sekarang tuh zaman udah berkembang banget, kalian bisa lewat handphone doang. Nah, tapi guys, tapi
ada beberapa sisi-sisi yang gue pengen kasih tahu juga ke kalian. Nah, di Taiwan ini yang gue tahu ada beberapa aplikasi yang kayak cari pasangan. Misalnya yang gue tahu ya, gue sebutin. Yang pertama Sweet Drinks, terus Tantan, Tinder, lupa. Pokoknya ya kayak gitu yang berpasang-pasangan. Menurut gue boleh dicoba sih, tapi jangan terlalu full pengen banget gitu ya. Karena menurut gue itu kan dunia maya, jadi tidak terlalu gue sarankan lah. Lalu gue pernah dengar juga salah satu temen bule gue, dia tuh lagi tuh ngobrol sama dia kayak nanya, Hen, temen Taiwan lu banyak, lu gimana dapetnya, lu pakai aplikasi ini ya? Yang dari 3 aplikasi yang tadi gue sebut, dia tuh main salah satunya. Lalu gue bilang, oh gue enggak, gue kenal dari kelas nari. Lalu dia bilang, oh dia ada main ini, dan dia punya pengalaman gak enak dari situ. Lalu dia cerita ke gue, hari itu dia chat-chatan lumayan lama, udah semingguan. Terus akhirnya teman dunia maya ini ngajak dia ketemuan. Lumayan wow sih, dia ngajak ketemuannya tuh kayak di night market gitu, kayak pasar malam. Masih oke, masih tempat umum. Tapi dia bilang yang di dalam aplikasi itu cowok-cowoknya tuh rata-rata kayak hanya ingin berhubungan seks doang gitu. Jadi kayak dia bilang aneh banget, awkward banget, pertama kali ketemu minta dipeluk, minta dicium, kayak aneh banget. Lalu dari situ gue kayak, oh iya kayak gitu. Dan gue nggak tertarik untuk main aplikasi-aplikasi seperti itu. Jadi gue lebih tetap menyarankan untuk yang bisa face to face, yang kita ketemu dia tuh dari circle yang baik gitu, dari lingkungan yang baik, kayak tempat belajar gitu. Terus dari situ gue ajak dia untuk, karena dia nggak nari, gue ajak dia ikut komsel. Komsel itu kayak persekutuan mini lah, kan gereja 3.000 orang, nggak mungkin 3.000 orang lu kenal semua. Jadi ada dibikin small group yang isinya 10-15 orang, dan gue ajak dia. Dan ya oke, dia bilang masih very comfortable lah, masih nyaman gitu untuk join di sana dan ketemu teman-teman baru kayak gitu. Oke, anyway, gue di sini nggak promosi gereja, tapi menurut gue itu adalah satu circle yang bagus lah untuk dapat temen Taiwan yang baru gitu ya. Terus ya kalau aplikasi gue nggak menyarankan, lalu ya lewat kelas-kelas gitu. Sebenarnya kelas aja itu udah banyak sih menurut gue ya. Lalu gue juga mau kenalin satu aplikasi, anyway gue nggak di endorse. Nama aplikasinya itu Eat Gather. Jadi gue juga pakai aplikasi itu tuh kayak kita cari teman yang kayak teman satu hari atau teman sekali jalan gitu. Kan gue introvert banget kan, gue kadang main aplikasi ini di saat gue tuh lagi pengennya sendiri. Jadi gue kayak kasih challenge buat diri gue sendiri, gue nggak boleh sendirian ya, gue cari temen lewat sini. Jadi ini kayak up from nowhere, yang misalnya kita buka suatu aktivitas, nanti ada orang yang join, atau enggak kita ikut aktivitas orang lain. Ya kayak misalnya nonton bareng tapi sama stranger, atau enggak piknik bareng tapi sama stranger yang kita nggak tahu dia nggak tahu kita, cuman kita saling lihat-lihat profil, terus kita join aktivitas yang dia bikin, yang dia buka, atau enggak orang lain yang join aktivitas yang kita bikin. Nah, aplikasi ini menurut gue lebih aman daripada aplikasi yang kayak yang dunia maya yang 1 lawan 1 gitu, karena kan ini lebih ke aktivitas. Jadi kalian tinggal ikut aktivitasnya apa, misalnya nonton bareng, makan bareng. Yang paling sering gue ikutan sih yang makan bareng sih. Jadi ya bisa nambah jaringan lagi lebih luas gitu. Kayak dari aplikasi ini gue juga nggak terlalu menaruh diri gue sebagai YouTuber. Gue lebih pasang diri gue tuh sebagai translator, yang dimana kalau misalnya ada orang yang berkenalan dengan gue, dia nggak tahu kalau sebenarnya tuh gue cukup terkenal di YouTube. Sebenarnya nggak juga sih, gue agak geli gitu ya ngomong kayak gini. Iya, karena kalau misalnya dia tahu gue adalah YouTuber, dia bakal nanya pertanyaan yang seputar YouTube yang kadang pun gue nggak pengen jawab gitu. Jadi gue lebih kayak jadi orang yang normal, yang biasa, kayak ya pekerja biasa, full timer biasa. Jadi kita ngobrolnya tuh lebih santuy, nggak terlalu membawa dunia eksistensi gue ke ruang lingkup ini gitu. Sebenarnya kalau dia tahu gue YouTuber juga nggak masalah sih, cuman lebih nyaman buat gue aja kalau misalnya gue makan bareng atau ini bareng yang kayak kita tuh sebenarnya setara loh, kita tuh sama-sama selaras loh. Jadi mungkin di sisi pandang gue kayak, lu jangan berpikir kalau lu lagi makan sama artis, lu harus berpikir lu lagi makan sama temen biasa. Gue tuh pengen kasih kayak gitu ke orang-orang yang lagi makan sama gue gitu. Kayak oke, lagi itu kita pernah bikin video bareng, lu pernah jadi bintang tamu gue, tapi
setelah kamera ini off, gue benar-benar pengen punya temen yang normal, yang biasa gitu, nggak pengen diganggu sama banyak orang kayak gitu. Kok jadi curhat ya? Oke, intinya gue ada pakai aplikasi itu juga. Terus menurut gue kalau misalnya temen Taiwan ya, ada beberapa budaya yang beda ya, kita tinggal cocok-cocokan aja sih. Terus sama satu lagi, di Facebook tuh banyak juga kayak LAIT, language apa-apa gitu, nanti gue taruh di sini. Itu kayak grup yang banyak orang asing di Taiwan, atau enggak orang asing yang pengen berteman dengan orang Taiwan yang pengen berteman dengan orang asing. Jadi kalian bisa ikut grup-grup seperti itu. Gue juga ada ikut sih. Terus rata-rata kalau ngomongin cara gue dapet temen kayak gitu sih, gue lebih pengen dapet temen dari aktivitas. Jadi kayak kelas, atau enggak dari aktivitas yang dari aplikasi Eat Gather itu. Terus kalau misalnya kalian masih bingung gimana cara dapat teman Taiwan, menurut gue cara terbaik adalah dari sosmed juga, atau enggak dari temennya temen. Biasanya kebetulannya ya, temennya temen gue adalah orang-orang yang pengen dilibatkan gitu. Kayak misalnya gue kenal si A kenal B, A kenalin B ke gue gitu. Jadi kayak makin banyak temen gitu, kayak merambat kayak sistem ini loh, apa namanya, MLM gitu ya, kayak gitu lah pokoknya. Oh ya, terus gue mau cerita lagi nih sama teman Taiwan gue yang pertama. Dari situ sebenarnya umur kita lumayan beda jauh lah, tapi kalau masih ngobrol gitu masih masuk. Terus akhirnya ya gara-gara dia juga, gue juga nambah temen, makin lama makin banyak gitu. Terus karena hari itu gue pas dia baru married dan dia hari itu belum kepikiran punya anak, jadi gue agak dekat sama dia karena kalau misalnya dia perform atau misalnya dia isi acara, dia biasanya ngajak gue juga kaget gitu kenapa dia ngajak gue, tapi seneng lah karena dia cewek juga gitu kan, lebih gampang berkomunikasi. Terus dia bisa bahasa Inggris, jadi lebih gampang gue berkomunikasinya. Terus dari situ makin banyak teman karena dia juga. Terus belakangan, kayaknya tahun lalu ya, kayaknya kita udah berteman agak lama. Terus setelah dia punya anak, gue baru nyadar kalau sebenarnya tuh dia sering ikut lomba, sering jadi juri. Terus dia juga guru nari, jadi dia punya portofolio yang bagus gitu loh. Jadi gue kayak wow, oke, terima kasih Tuhan gue dapet teman yang seperti ini. Jadi itu juga sebenarnya up from nowhere, karena kan gue nggak tahu dia siapa dulu. Gue cuma tahu dia bikin video nari, terus gue DM dia, kebetulan dibales, dan akhirnya ketemu dengan dia. Awal mulanya juga nggak kepikiran kalau dia tuh orang yang kayak wow, sangat dipandang sekali gitu dalam sisi dancer ya, kayak sering ngejuri lah, sering perform lah, sering menang lah, kayak wow. Tapi pertama kali gue kenal dia ya, gue juga nggak tahu dia tuh orang yang seperti itu. Gue cuma tahu di video ini ada dia, gue DM dia, udah, kayak simple banget. Jadi menurut gue kalau misalnya cari temen, nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah mau plus-plusnya dulu, pokoknya berteman aja sama semuanya. Terus nanti yang misalnya cocok gitu ya akan nempel sendiri kok, maksudnya bakal grow together gitu lah. Terus sekarang gila ya, kalau gue nengok 5 tahun yang lalu dia udah punya anak loh. Dulu waktu gue kenal sama dia tuh sempat bilang ke gue dia nggak pengen punya anak karena ya budaya orang Taiwan, mereka berpikir punya anak tuh adalah satu beban gitu. Lo harus menghidupi dia dari lahir sampai dia nanti kuliah gitu, kayak banyak banget biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Dia sempat cerita kayak gitu juga ke gue, dan nggak nyangka mungkin ada beberapa konsultasi atau masukan gitu, dan akhirnya dia memutuskan untuk punya anak. Terus anaknya udah umur 4 tahun kayaknya, lucu banget anaknya. Terus biasanya kalau kalian lihat gue post di Instagram, biasa tuh gue lagi main-main sama anaknya lucu soalnya, cewek lagi. Oke, itu aja sih cerita singkat tentang gue dapet teman Taiwan pertama gue. Dan kalau misalnya video ini bisa jadi bahan pertimbangan, ya boleh dipikirkan ulang tentang aplikasi-aplikasi yang tadi gue sebutin. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow gue di Instagram. Kita jumpa lagi di next video. Salam Finisya, bye bye.